Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai kurikulum di Indonesia saat pandemi COVID-19. Terlebih dahulu, kita kenalan dulu yuk. Setelah kenalan, baru deh kita membahas mengenai materi pertama, yaitu penyederhanaan kurikulum di Indonesia. Materi keduanya yaitu proses pembelajaran, berikut kekurangan dan kelebihannya. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai teknik pengelolaan kelas. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai solusi bagi siswa yang tidak memiliki fasilitas daring seperti telepon. Oke, kita kenalan yuk. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ali Firda Zulinar dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Oke deh, masuk ke materi yang pertama, yaitu penyederhanaan kurikulum di Indonesia. Pada pandemi sekarang, sekolah memerlukan kurikulum yang lebih sederhana, membumi, dan sesuai kebutuhan serta keadaan siswa, para guru, dan orang tua. Menurut Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Retno Listiarti, kurikulum 2013 harus disederhanakan menjadi kurikulum darurat kesehatan. Caranya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud memilih dan memilah kompetensi dasar mana saja yang penting diberikan. Soal lama jam belajar misalnya, PJJ tidak harus berlangsung selama waktu di sekolah dengan guru secara bergantian mengajar. Dalam kondisi sekarang, jam sekolah dan jam ujian atau ulangan dibuat lebih fleksibel. Model pun lebih luas. Saat ujian daring seharusnya waktunya bisa fleksibel. Yang penting anak mengerjakan sehingga bisa diberikan keleluasan waktu, misalnya 24 jam sejak soal diaktifkan. Oke, kita masuk ke nomor 2, yaitu kita akan membahas mengenai proses pembelajaran, berikut kelebihan dan kekurangannya. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962-A-MPK-A-HK-2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan pencemaran COVID-19, bahkan untuk mengoptimalkan instruksi pemerintah yang berkaitan dengan physical distancing, maka KBM diubah ke sistem daring. Kelebihan dan kekurangan secara online secara sadar ataupun tidak harus mengakui bahwasanya sekolah atau kuliah online pun memberi dampak positif atau kelebihan. Misalnya, lebih mengenal teknologi, mengenal sistem PJJ, sedikit mengurangi eksploitasi sumber daya alam seperti dalam penggunaan kertas dan sebagainya. Adapun kekurangannya, tugas menumpuk berkedok sekolah atau kuliah online, jaringan yang tidak stabil, boros paket data bagi mahasiswa yang biasanya bisa diakses gratis di lingkungan kampus. Yuk lanjut ke nomor 3, yaitu mengenai teknik pengelolaan kelas. Kementerian Agama juga mengatur terkait teknis pengelolaan kelas saat masa darurat, di antaranya yang A, kegiatan pembelajaran dapat berbentuk kelas nyata maupun kelas virtual. Yang B, sekolah yang berada pada zona hijau dapat melaksanakan kelas tatap muka, sedangkan sekolah yang berada di zona merah atau darurat melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau kelas virtual. Yang C, bila dalam bentuk kelas nyata di mana guru dan siswa bertatap muka, maka harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bila ruangan kelas tidak mencukupi, maka dilaksanakan secara shift pagi dan siang. Pengaturannya diserahkan kepada masing-masing sekolah sesuai dengan kondisi kedaruratan. Yang D, bila dalam bentuk kelas virtual, maka sekolah atau guru dapat menggunakan aplikasi pembelajaran digital yang menyediakan menu atau pengaturan kelas virtual, misalnya aplikasi e-learning sekolah dari Kementerian Agama atau aplikasi lain yang sejenis. Yang E, bila kegiatan pembelajaran dalam bentuk kelas virtual, sebaiknya sekolah mengatur jadwal kelas secara proporsional. Misalnya dalam sehari hanya ada 1 atau 2 kelas virtual, agar peserta didik tidak berada di depan komputer, laptop, HP seharian penuh. Di samping itu juga menghemat penggunaan paket data internet. Dan yang terakhir adalah solusi bagi siswa yang tidak memiliki fasilitas daring. Guru harus memetakan siswanya yang tidak memiliki fasilitas daring tersebut per kelas. Setiap kelompoknya dipilih para siswa yang tinggal berdekatan.
Guru harus mengikuti protokoler pencegahan COVID-19 pemerintah, seperti menggunakan sarung tangan, masker ketika datang ke rumah siswa atau menyerahkan tugas kepada siswa. Untuk penyerahan tugas yang sudah dikerjakan siswa, masing-masing orang tua memberikan secara silih berganti ke sekolah, karena tetap ada guru yang berjaga di sekolah. Pengumpulan tugas ini dilakukan silih berganti untuk menghindari kerumunan di sekolah, sekaligus disediakan pencucian tangan di lingkungan sekolah. Wah, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.